Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Masih di Lombok bareng Bocan. Kalau kemarin Bocan udah ngajakin Bobers nginep virtual di hotel yang nuansanya Santorini banget di daerah Senggigi. Kali ini kita masih mau mereview hotel-hotel di sekitaran Senggigi, dan sekarang kita mau nginep di tempat yang namanya Catamaran Resort. Ini juga hotel bintang 5 dan lokasinya ini sekitar 71 km dari sirkuit Mandalika. Sama sih Bobers, dari bandara juga sekitar 1,5 jam perjalanannya buat ke wilayah Senggigi ini. Dan sebenarnya kemarin tuh kan Bocan udah ke Amarsvati, terus udah ke Catamaran, udah ke Royal Avila. Nah, sama Catamaran ini mereka tuh jaraknya deketan, jadi sederetan. Dan sepanjang jalan di wilayah Senggigi itu landscape-nya emang cakep banget. Jadi di sisi kanan tuh perbukitan yang subur gitu, hijau gagah banget, dan di sebelah kirinya tuh laut yang super biru. Aduh, pemandangannya pokoknya menakjubkan banget. Dan sambil Bobers nikmatin pemandangan Senggigi ini, mumpung belum sampai hotelnya, Bocan mau kasih tahu dulu pesen hotelnya lewat mana. Bocan selalu pesen hotelnya lewat aplikasi tiket.com dong. Dan Catamaran Resort ini untuk kamar termurahnya itu harganya mulai dari 1,3 jutaan. Itu untuk tipe kamar Premier King. Dan kalau kemarin tuh Bocan pilih kamarnya yang Suite Ocean View, itu harganya 1,9. Nah, kalau yang kamar Bocan ini lokasinya tuh bener-bener di depan pantai Bobers. Dan room tip dari Bocan, Bobers request kamar yang lantai atas karena itu view-nya juara banget. Dan untuk pilihan kamar lainnya juga masih banyak nih. Jadi Catamaran Resort ini tuh punya banyak pilihan kamar sesuai dengan budget dan sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang mau kita ajak nginep. Jadi kalau misalnya Bobers mau pilih yang family room, itu juga ada tipe family, harganya 4 jutaan. Atau Bobers mau pilih yang villa dengan private pool, itu juga harganya di sekitar 4 jutaan. Dan untuk Bobers yang Sultan, the real Sultan, mau nginep di tipe penthouse, Catamaran juga punya tipe penthouse, harganya tuh 7 jutaan. Dan kalau misalnya Bobers yang pemburu diskon, jangan lupa pakai kupon spesial Bocan 500 Kak, karena ini diskonnya 10% sampai dengan 500.000. Lumayan banget kan potongan harganya. Dan ini ada minimum transaksi, tapi tenang, minimum transaksinya cuma 300.000 kok. Dan ini juga vouchernya bisa dipakai untuk periode nginep kapan aja. Jadi kalau misalnya Bobers mau staycationnya masih lama gitu, nggak apa-apa, pesennya sekarang aja kan. Dan jangan lupa pesennya lewat aplikasi tiket.com. Dan sekarang kita udah sampai di area hotelnya nih. Ini ada security check. Kita langsung lanjut menuju area drop off-nya. Ini cuacanya lagi hujan-hujan gitu Bobers, tapi area drop off-nya sih punya atap. Jadi kita bisa nurunin barang tanpa tergesa-gesa kan, karena gak akan kehujanan. Nah, ini ada pemeriksaan cek suhu tubuh, terus juga harus pakai masker, pakai hand sanitizer. Jadi untuk prokesnya di Catamaran ini oke banget dijalanin. Dari kita turun mobil pun semuanya udah dicek. Dan sekarang lanjut, Bocan mau check in. Menurut Bocan ya, ada nggak enaknya nih Catamaran. Tadi kan Bocan udah pesennya tuh yang tipe Suite Ocean View ya. Itu harganya juga nggak murah kan, 2 jutaan, hampir 2 jutaan. Tapi Bobers, ada ketentuan jumlah tamunya. Jadi kalau misalnya kita tuh bawa 2 anak dan anaknya tuh di atas usia 4 tahun, itu ada extra charge. Dan anak Bocan kan yang satu udah 7 tahun tuh si kakak, jadi itu kena extra charge 250.000. Ya udah, itu extra charge gitu, nggak dapat extra bed, cuma extra charge dan udah include sarapan sih. Dan karena Bocan nginepnya 2 malam, jadi kenanya 500.000, lumayan sih. Tapi ya udahlah, namanya ketentuan hotel kan beda-beda. Yang penting mereka ngasih servisnya tuh yang terbaik. Dan Bocan suka sih sama servisnya. Kondisinya kan lagi hujan gini ya, agak PR buat jalan ke kamarnya. Ini staff bellboynya tuh helpful banget. Dan kebetulan kan Bocan bawa barang lumayan banyak ya, jadi nggak ngerasa repot gitu walaupun barangnya banyak, karena bener-bener dibantu dengan sangat baik. Dan ini Bocan tadi sempat bilang room tipnya itu pilih yang kamar atas, karena Bocan lihat di tiket.com juga yang atas tuh viewnya bagus, tapi Bocan dapat kamar yang bawah. Yang bawah tuh nggak terlalu kelihatan lautnya Bobors. Jadi akhirnya Bocan
request minta yang atas, nah tapi yang atas nih belum siap, terus akhirnya dibersihin lagi, dikasih sentuhan apalagi yang terakhir, nunggu sekitar 30 menit dan baru deh pindah ke atas. Dan ini beneran recommended banget kalau misalnya Bobors mau lihat pemandangan yang bagus, pilihnya tuh yang Ocean Suite View. Ini pilihnya yang lantai atas, jadi pemandangannya tuh nggak kehalang, lautnya kelihatan lebih luas, terus kolam berenangnya juga view-nya bagus banget, infinity ke laut, pokoknya keren deh. Dan kamarnya juga luas banget, ada satu ranjang ukuran king yang menghadap langsung ke laut, terus di belakangnya tuh ada meja kerja gitu, ada fasilitas telepon, buku menu, terus ya informasi seputar hotel dan daerah Senggigi, lumayan lengkap sih Bobors. Nah ini juga ada menu makanannya, Bobors tinggal scan. Terus di belakang meja kerja itu ada satu pintu kayu panjang, jadi ini berjejer lemari sama ada pintu rahasia buat menuju ke kamar mandi. Tapi ini lemari dulu yang kita buka ya. Oke, ini lemarinya gede banget Bobors, panjang gitu. Terus ada disediain bathrobe juga, disediain slipernya juga unik, kayak dari kayu anyaman bambu gitu. Nah terus di sebelah tuh masih lemari lagi. Nah kalau yang ini ada ekstra bantal. Tadi tuh yang dipajang di kasur tuh bantalnya cuma 2, tapi sebenarnya ada 4. Jadi yang 2 lagi disimpan di lemari. Terus disediain safe deposit box juga. Terus ada laundry bag sama satu tote bag ya. Ya ada tote bag juga. Terus di sebelah sini ini ada minibar. Minibarnya berbayar. Yang gratis cuma kopi teh setnya doang. Kalau untuk cemilan sama minuman yang di chiller ini, itu kita harus bayar. Nah ini minibarnya, terus ada teko listrik juga tadi. Sekarang kita lihat pintu sampingnya. Nah ini baru pintu rahasia yang menuju ke kamar mandi. Kamar mandinya luas banget. Terus kalau di Katamaran ini kayaknya konsepnya penerangannya tuh emang redup gitu Bobors. Ini kamar mandinya juga redup. Kalau siang sih nggak masalah terang karena dia ada ventilasi kaca gitu kan. Jadi matahari tuh masuk semua. Terus ini ada showernya juga, kamar mandinya luas. Bocan sih yang mandiin 2 anak di sini nggak terlalu berasa sesek gitu karena luas banget. Terus disediain sabun, shampoo, conditioner juga. Dan kalau nuansa kamar mandinya sih kayak industrialis gitu, tapi minimalis dan modern banget. Terus ini ada toiletnya di sebelah sini, ada diselingin pintu kaca. Dan sekarang kita lihat best part dari kamarnya, yaitu balkon yang menghadap langsung ke laut. Kalau pas lagi cuacanya cerah itu kita bisa lihat Gunung Agung di sana Bobors. Jadi di sini tuh sunsetnya juara banget. Kita bisa lihat sunset, terus ada Gunung Agung, ada laut, pokoknya pemandangannya bagus banget. Cuma sayang nih Bocan pas lagi hujan jadi nggak dapet sunsetnya. Dan sambil nunggu hujan reda, kalau mau pesen makan malam Bobors bisa pesen lewat ojol, karena walaupun lokasinya nih di Senggigi ya, dan Bocan tuh pesen restorannya di daerah Mataram, itu masih dapet driver. Ongkirnya ya sekitar 30 ribuan, tapi masih worth it banget daripada kita makan di restoran yang di sekitaran Senggigi, karena itu harganya udah buat bule yang lumayan mahal banget deh buat Bocan sih. Nah ini suasana lobby saat malam harinya. Ini suami sambil nyari footage sambil nungguin abang ojol ya nih. Tuh cakep ya lobbynya, nuansanya ada etnik-etniknya gitu. Terus penerangannya juga oke. Nah ini penerangan dalam kamarnya nih Bobors. Tuh, kalau pas malam kamar mandinya tuh berasa gelap, entah konsepnya gitu, tapi kalau menurut Bocan sih lebih asik kalau diterangin lagi ya. Dan selamat pagi. Wah, kita disambut dengan pemandangan biru-biru dari lautnya Lombok. Tuh, cakep banget view-nya. Keren ya. Dan hari ini kita mau sarapan nih Bobors. Sarapannya itu dari jam 6:30 sampai 10:30. Jadi Bocan bisa bangun agak siang nih sarapan di sini. Nah ini area restonya tuh di samping, bukan di samping ya, di depan lobby. Tuh restonya open space banget. Dan untuk sarapannya ini dia ala carte. Kita bisa pilih mau duduk yang di dalam tadi, yang di indoor, atau yang di pinggir pantai. Pastinya pilih yang pinggir pantai ya Bobors, karena pemandangannya bagus banget kan.
Nah ini kan sarapannya ala carte, tapi kita bisa nambah kalaupun kurang. Terus sarapannya tuh udah include sama buah, sama fresh juice, sama kopi, sama teh. Cuma kopinya kayaknya nggak bisa milih. Nah ini Bocan pesen lontong sayur, tapi kalau di bahasa menunya opor tahu. Terus ini ada mie goreng, ada egg benedict. Nah ini nasi goreng nih. Ini sarapan 2 hari ya, footage 2 hari jadiin 1. Terus ada pancake juga. Tuh, kita makan sambil lihat pemandangan laut. Kalau untuk rasa sarapannya, ini opornya enak nih Bobors, walaupun porsinya kecil ya, tapi dia enak. Terus ini Bocan request croissant juga. Tapi pas hari pertama tuh croissantnya kayak kurang fresh gitu. Nah, hari keduanya baru enak. Nah, sambil makan tuh ada banyak keluarga sekitar yang nawarin dagangannya. Cuma karena Bocan udah beli gitu di Novotel kemarin. Jadi ya udah maaf Pak gitu doang sih. Nah, ini kita mau lihat area lainnya. Jadi kalau untuk kamar yang Premier King, ini kayaknya di sini nih letaknya. Dia tuh bangunannya luas banget, ada yang bentuk kayak rumah-rumah yang cottage kayak villa tadi gitu, sama ada yang bentuk gedung kayak hotel gini Bobors. Dan kolam berenangnya juga banyak banget. Ini kolam berenang pertama, terus ada kolam berenang aqua pool yang di depan kamar Bocan. Itu dia terbuat dari kaca gitu, jadi bagus banget pemandangannya. Terus kolam anaknya juga banyak, pokoknya seru sih. Kita bisa main air di kolam berenang atau turun ke pantainya. Nah tapi kalau pas siang gini pas siang gini Bocan sih ngumpet di kamar doang karena panas banget. Nah ini aqua poolnya tuh, ini nih yang infinity pool, cakepnya nih. Ini unik Bobors, karena nggak semua hotel di Lombok punya kolam berenang gini. Kayaknya cuma Katamaran doang nih yang punya aqua pool di sini tuh. Jadi sebelum Tentrem, sebelum Aston Aqua Villas, Katamaran udah punya duluan nih. Keren ya. Nah pas udah jam 4:30 gitu baru deh Bocan berani buat berenang, karena mataharinya udah gak terlalu strong. Kalau yang kolam berenang Aqua Villa ini kedalamannya sekitar 1,4, jadi Bocan pun harus jinjit. Nah tapi di ujung sana tuh ada satu pool anak-anak. Nah karena anak Bocan tuh senengnya kolam berenang yang cetek, yang biar ada temennya, akhirnya kita pindah ke kolam berenang yang di depan bangunan gedung tadi. Jadi Bobors walaupun nginepnya di gedung yang mana aja, bisa akses semua kolam berenang yang dari ujung ke ujung ini nih. Nah kalau kondisi pantainya itu pasirnya putih. Nah ini Bocan bingung karena sebenarnya aslinya pasir di daerah Senggigi tuh hitam, tapi di sini putih. Entah dia dari mana, tapi pokoknya di sini putih pasir ya. Dan ombaknya nggak terlalu kencang sih Bobors. Terus ini bibir pantainya juga cukup tinggi, jadi kita masih bisa lari-larian di sini. Nah disediain tempat bilas juga, jadi kalau habis dari pantai bisa bersihin pasir dulu sebelum nyemplung ke kolam berenang. Pokoknya enak banget ya berenang tiap hari di sini sambil nikmatin sunset, sambil lihat laut. Wah, salah satu stay yang berkesan juga sih buat Bocan, karena bener-bener bisa nikmatin fasilitas sama suasananya yang asik ini. Tuh di sana ada Gunung Agung, aduh keren banget pemandangannya. Pokoknya Senggigi nih hotelnya cakep-cakep di pinggir pantainya Bobors, dan Katamaran adalah salah satu hotel terbaik yang ada di Senggigi juga. Dan udah mulai gelap tapi masih susah nih anak-anak disuruh udahan. Dan anak Bocan sekarang kalau ketemu temen baru ya, yang ditanya itu, kamu main Roblox gak? Akun Roblox kamu apa? Aduh beda ya anak sekarang kalau kenalan sama temen yang ditanya akun Roblox. Aduh. Dan ini suasana sore harinya, cantik banget, langitnya jingga begini kan. Terus lampu-lampu yang digantung di pohonnya juga bikin dramatis, romantis ya duh. Nah ini Bocan mau balik ke kamar. Untuk penerangannya cukup oke ya, nggak terlalu susah lah lihat jalannya. Tuh masih ada yang berenang karena emang kolamnya tuh nggak dingin karena kena matahari seharian kan. Nah malamnya bintang-bintangnya cakep banget. Dan sekarang Bocan mau check out.
Jadi overall katamaran ini menurut Bocan recommended. Dan abis ini Bocan mau kemana lagi? Tungguin video Bocan berikutnya. Pokoknya masih banyak review hotel di sekitar Lombok sampai nanti insya Allah ke Labuan Bajo. Terima kasih Bobor sudah nonton. Dadah.